Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang proses pembuatan pakaian dan keberagaman pekerjaan. Nah anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Ya, pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada bermacam-macam pekerjaan yang ditekuni seseorang. Dan pekerjaan ada dua macam, ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Di lingkungan sekitar kita ada banyak sekali jenis pekerjaan, misalkan pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada petani kapas, tugasnya menanam kapas, atau bahan dasar lainnya dari peternak domba, tugasnya menyediakan bulu domba. Atau ada juga peternak ulat sutra, tugasnya menyediakan kepompong ulat sutra. Lalu ada pemintal yang tugasnya memintal kapas lalu menjadi benang. Selanjutnya ada penenun yang tugasnya menenun benang menjadi kain. Kemudian ada desainer, tugasnya membuat pola baju lalu dijahit oleh penjahit dan jadilah sebuah pakaian. Nah, sekarang tentang kain adat. Kain adat ini salah satu dari kekayaan budaya Indonesia. Kain adat Indonesia sangatlah beragam. Hampir di setiap daerah di negara kita ada kain adatnya. Kain adat Indonesia biasanya digunakan untuk baju tarian daerah, upacara pernikahan, dan ada beberapa daerah menggunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik merupakan pakaian nasional kita di Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan kain adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Berikut ada ragam kain adat di Indonesia. Ada kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Ada kain tenun kebat atau kain khas suku Dayak Iban yang berasal dari Kalimantan Barat. Selanjutnya ada kain songket dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan tentunya masih banyak lagi ya kain-kain adat lainnya di Indonesia. Nah, keberagaman pekerjaan tidak hanya ada pada proses pembuatan pakaian saja. Masih banyak lagi pekerjaan dalam bidang lainnya, ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Yuk disimak penjelasan berikut ini. Berikut ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama ada penjahit. Penjahit bekerja dengan menjahitkan kain ke mesin jahit. Nantinya mereka akan membuat pakaian atau menghasilkan pakaian. Selanjutnya ada petani. Petani bekerja dengan menanam bibit di sawah atau di ladang. Nantinya bibit tersebut dipanen kemudian dijual atau digunakan sendiri. Kemudian ada peternak. Peternak mengembangkan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Setelah berkembang biak, peternak akan mengambil hasil dari hewan tersebut. Sedangkan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ada bermacam-macam, contohnya seperti guru.
Di bidang pendidikan, guru menyediakan jasa layanan berupa mendidik anak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa selanjutnya ada dokter. Dokter dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dokter memberikan layanan berupa jasa pemeriksaan penyakit, lalu memberikan resep obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan masih banyak lagi ya pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Profesi bisa dikatakan juga sebagai pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan biasanya terdapat pakaian profesinya. Profesi adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat bekerja. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan dan juga sebagai tanda pengenal suatu profesi. Berikut ada macam-macam pakaian profesi. Ada dokter, polisi dan poluan, ada pilot, ada TNI, ada guru, ada nahkoda, dan masih banyak lagi ya pakaian profesi lainnya. Namun pekerjaan di sekitar kita bukan hanya yang menggunakan pakaian profesi saja. Namun masih banyak pekerjaan lain yang tidak memakai baju profesi. Misalnya seperti penulis, sutradara, pengusaha, fotografer, dan lain-lain. Kita harus terbuka dan melihat luas terhadap aneka pekerjaan di masa sekarang. Tidak membatasi dengan seragam, terus belajar dan kembangkan potensi diri dan menghargai setiap profesi dan pekerjaan yang ada. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam belajar dan terus menjaga kesehatan.